Nah, kadang kita lihat ponsel dan berpikir, ya maklum, murah, plastik, prosesor lemah, lemot, kamera seadanya. Tapi saat memegang Infinix Hot 50, kamu mulai ragu. 5G 120 Hz, memori cepat, kamera oke, harga sekitar $200. Pertanyaannya, apa ini memang pilihan terbaik di harganya? Atau kita cuma meremehkan ponsel murah? Hari ini kita bahas sejujur-jujurnya. Sebelum bahas plus minusnya, pahami ini bukan ponsel buat yang cari efek wah. Ini ponsel buat banyak orang yang butuh alat stabil, agar aplikasi chat lancar, nonton YouTube tanpa lag, kamera lumayan, dan baterai awet sampai malam. Dan di kategori inilah Infinix Hot 50 terasa sangat meyakinkan. Saat digenggam, kesan pertamanya adalah ponsel ini tidak terasa murahan. Ya, plastik tanpa bahan premium, tapi bodinya tipis, rapi, dan ringan untuk ukurannya. Ponsel ini tidak terlihat seperti ponsel sementara. Sudah ada perlindungan IP54, artinya hujan atau percikan air tidak jadi masalah baginya. Untuk segmen murah, ini sudah naik kelas. Ini ponsel yang tidak memalukan saat dikeluarkan dari saku. Ini poin penting, Des, karena di harga segini biasanya produsen memangkas segalanya. 6,7 inci, layar yang besar. Yang terpenting adalah 120 Hz. Kemulusannya langsung terasa seketika. Scroll media sosial terasa nyaman, antar mukanya hidup, tidak ada kesan patah-patah. Bagi pengguna biasa, ini lebih berkesan daripada sekadar angka resolusi saja. Tapi jujur saja, resolusinya HD+, bukan Full HD. Jika Anda terbiasa dengan layar yang lebih tajam, perbedaannya akan terasa. Teks kecil tidak begitu tajam, dan informasi di layar jadi lebih sedikit. Ini adalah penghematan, dan itu dilakukan dengan sengaja. Tapi jika Anda ganti dari ponsel lama atau bukan pemuja pixel, ini akan nyaman. Layarnya sebenarnya tidak mengganggu sama sekali, dan untuk harga yang murah, ini sudah menjadi keunggulan tersendiri. Dan disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Seringkali ponsel murah lemot bukan karena prosesornya buruk, tapi karena produsen pelit di memori. Di sini ada memori cepat UFS 2.2 dan itu sangat terasa. Aplikasi terbuka cepat, ponsel tidak loading lama, dan perpindahan antar tugas pun stabil. Prosesor MediaTek Dimensity 6300 sudah cukup mumpuni untuk pemakaian harian yang nyaman, tanpa menunggu, tanpa kesal, tanpa perlu restart. Game ringan lancar dan game menengah bisa dimainkan di pengaturan rata tengah. Untuk game berat, Anda harus menurunkan kualitas grafisnya. Dan poin penting lainnya adalah tidak ada giroskop. Ini batasan untuk beberapa game, tapi jika Anda bukan gamer, Anda takkan menyadarinya. Kesimpulannya, ponsel ini tidak cuma cepat di atas kertas, tapi cepat saat digunakan. 48 megapiksel dengan sensor Sony terdengar bagus, tapi hasil lebih penting dari angka. Di siang hari fotonya layak, warnanya alami, autofokusnya stabil, dan detailnya bagus untuk harga segini. Nah, ini bukan kelas flagship, tapi juga bukan kualitas murahan. Saat malam, tentu lebih sulit, detail berkurang dan muncul noise, tapi untuk kelasnya kamera ini cukup oke. Kamera depannya sederhana, untuk telepon, story, dan video call sudah cukup. Dan yang terpenting, Anda tidak merasa kamera ini cuma sekadar pelengkap saja. 5000 mAh adalah standar yang sudah terbukti. Sehari penggunaan aktif pun aman. Jika tidak main game atau banyak merekam video, bisa tahan sampai 1,5 hari. Dan yang penting, ada pengisian daya terbalik, jadi bisa isi daya earphone atau ponsel lain. 18 watt memang bukan rekor, tapi tidak memakan waktu lama juga. Ini hanya daya tahan baterai yang stabil tanpa kejutan. Ini ponsel untuk pelajar dan mahasiswa, orang yang butuh 5G, pengguna yang ingin antar muka mulus, bagi yang tak mau bayar mahal demi merek, dan yang lelah dengan ponsel murah yang lemot. Ini bukan untuk gamer mobile, bukan untuk perfeksionis layar, bukan untuk pecinta suara stereo. Jadi apakah ponsel ini terlalu bagus untuk harganya? Ya, karena ponsel ini tidak menjengkelkan. Tidak terasa seperti perangkat murah, tidak ada lag terus-menerus, tidak terasa seperti barang sementara. Infinix Hot 50 adalah contoh ponsel murah yang seharusnya di tahun 2026, stabil, mulus, dan jelas. Ia tidak mencoba jadi flagship, ia hanya bekerja jujur sesuai dengan harganya. Dan terkadang ini yang terbaik yang bisa didapat seharga $200. Dan itu saja. Terima kasih sudah menonton, berikan like, dan jangan lupa subscribe ke kanal kami. Sampai jumpa.